MU libas Wigan di Piala FA. Agen bantah Mbappe sudah sepakat gabung Madrid. Legenda timnas Jerman Beckenbauer meninggal. Martin Paes segera jalani proses naturalisasi. Indonesia jadi tim termuda di Piala Asia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United sukses menjungkalkan Wigan Athletic dengan skor 2-0 dalam laga putaran ketiga FA Cup 2023-24 yang digelar di DW Stadium Selasa 9 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Manchester United di markas Wigan masing-masing diciptakan oleh Diogo Dalot di babak pertama dan Bruno Fernandes lewat eksekusi penalti di paruh kedua. Berkat hasil ini, klub berjuluk The Red Devils berhak melaju ke putaran keempat. Drawing babak keempat alias 32 besar Piala FA telah digelar Selasa 9 Januari dini hari WIB. Juara bertahan Manchester City akan tandang ke rival Liga Inggris Tottenham Hotspur. Pertemuan menarik lainnya adalah Chelsea versus Aston Villa, sementara Manchester United akan menghadapi pemenang antara Newport County versus Islay. Kedua tim merupakan klub divisi bawah. Rangkaian pertandingan babak keempat Piala FA akan berlangsung mulai 27 Januari mendatang. Hasil drawing babak 16 besar Copa del Rey 2023-24 sudah diketahui pada Selasa 9 Januari dini hari WIB. Dua klub raksasa Spanyol, Barcelona dan Madrid, menemui nasib yang berbeda. Barcelona mendapatkan lawan yang mudah yakni Unionistas de Salamanca. Sedangkan El Real bertemu musuh yang kualitasnya setara dengan mereka, yaitu Atletico Madrid. Laga bertajuk Derby Madrid itu akan dihelat di Metropolitano pada 19 Januari. Laga-laga lainnya akan mempertemukan Girona versus Rayo Vallecano dan Valencia versus Celta Vigo hingga Bilbao versus Deportivo. Agen Kylian Mbappe tidak membenarkan kabar yang mengatakan sang klien resmi gabung Real Madrid pada musim panas 2024. Ia mengatakan Mbappe belum melakukan negosiasi dengan klub manapun, termasuk dengan klubnya saat ini PSG. Sebelumnya, media Prancis Foot Mercato menyebut Mbappe telah sepakat gabung Los Blancos di bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Hal ini setelah penyerang 25 tahun itu memang santer diisukan akan pindah dari Les Parisiens beberapa tahun di belakang. Rumor Jadon Sancho akan direkrut Borussia Dortmund di musim dingin ini nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pihak Dortmund yang diwakili sang CEO Hans-Joachim Watzke mengonfirmasi bahwa rumor itu memang benar adanya. Dortmund sedang melakukan negosiasi untuk memulangkan Sancho, namun Watzke menyebut bahwa proses transfer Sancho ini masih belum akan tuntas dalam waktu dekat ini. MU dan Dortmund dikabarkan belum sepakat terkait biaya pinjaman sang winger. Masa depan Paulo Dybala bersama AS Roma masih belum menemui titik terang meski klausul perilisan murahnya sudah aktif. Situasi ini menarik perhatian Chelsea. Dikutip Goal, Chelsea ingin rekrut Dybala musim dingin ini. The Blues akan segera memasukkan tawaran pada Roma untuk menegosiasikan transfer Dybala. Akan tetapi langkah Chelsea dipercaya tak akan mudah. Pasalnya, La Hoya sudah beberapa kali menegaskan bahwa ia ingin bertahan di Roma untuk waktu yang lama. Bahkan berharap bisa pensiun di sana. Legenda sepak bola Jerman Franz Beckenbauer tutup usia pada usia 78 tahun. Beckenbauer yang dikenal sebagai Der Kaiser mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin 7 Januari waktu setempat. Beckenbauer bek tangguh pada masanya, memenangi Piala Dunia sebagai Kapten Jerman Barat pada 1974 dan kembali mengangkat trofi sebagai pelatih pada 1990. Dia juga merengkuh trofi kejuaraan Eropa pada 1972 serta 2 kali Ballon d'Or, yakni pada 1972 dan 1976. Melansir dari laman Football Italia, AC Milan resmi mendaratkan Filippino Terracciano pada bursa transfer musim dingin ini. Pemain 20 tahun ini didatangkan dari Hellas Verona dengan nilai transfer sebesar 5 juta euro. Pemain asal Italia ini diikat kontrak oleh AC Milan hingga 2028. Pemain andalan timnas Italia di level junior ini akan mengenakan seragam bernomor punggung 38 bersama Il Diavolo. Real Madrid siap mengalihkan target apabila gagal mendapatkan Kylian Mbappe.
Madrid mengincar striker Man City Erling Haaland yang dinilai punya harga terjangkau. Menurut laporan Football Espanya, harga 200 juta euro yang dipasang untuk Haaland hanya berlaku untuk klub Premier League. Jika klub luar Inggris berminat kepada Haaland, maka harganya tersebut lebih dekat ke 100 juta euro daripada 200 juta euro. Angka tersebut dinilai terjangkau untuk Los Blancos. Bek Barcelona Inigo Martinez kembali harus absen setelah mengalami cedera baru saat kembali beraksi pada akhir pekan. Martinez sebelumnya menderita cedera hamstring. Martinez hanya bertahan 11 menit di lapangan dalam kemenangan Barcelona atas Barbastro di Copa del Rey. Kabar terkini dari klub berbunyi, tes yang dilakukan pada pemain tim utama menunjukkan bahwa Inigo Martinez mengalami cedera pada otot bicep femoris di paha kirinya. Gelandang Liverpool Fabio Carvalho dilaporkan akan bergabung dengan Hull City dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu menghabiskan paruh pertama musim 2023-24 bersama klub Jerman RB Leipzig, tetapi peralihannya ke Bundesliga tidak berjalan sesuai harapan dan ia dipanggil kembali ke Anfield pada awal bulan. Kini ia akan kembali menjalani masa peminjaman di klub Championship Inggris. Tottenham Hotspur kian gebet dan ingin segera menyelesaikan kesepakatan Radu Dragusin dari Genoa pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 ini. Saat ini, klub top Jerman Bayern Munchen juga diberitakan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat berkewarganegaraan Romania ini. Ketertarikan dari Bayern ini pun memicu manajemen The Lily Whites untuk segera merampungkan kesepakatan Dragusin pada bursa transfer musim dingin ini. Ex-kapten Liverpool Jordan Henderson dikabarkan mulai tidak betah bermain di Arab Saudi bareng Al-Ettifaq. Goal mengabarkan bahwa situasi ini dengan jeli dimanfaatkan oleh Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen yang langsung berusaha menggodanya. Akan tetapi klub-klub peminat juga dipastikan tidak akan mudah dalam datangkan Henderson di bursa transfer tengah musim ini. Hal itu dikarenakan gelandang 33 tahun ini memiliki upah yang sangat tinggi, sekitar 700.000 pounds atau setara 13,6 miliar rupiah per pekan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketemu pemain keturunan Indonesia yakni Martin Paes di Jakarta Senin 8 Januari 2024. Erick mengatakan bahwa pemain keturunan Belanda Indonesia itu telah tiba di Jakarta sejak Minggu 7 Januari. Setelah tiba di Jakarta, pemain berusia 25 tahun ini langsung menjalani proses naturalisasi. Tentu proses ini langsung dilakukan dengan harapan kiper FC Dallas ini bisa segera membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Al Rayyan Training Site Al Rayyan, Qatar. Pertandingan terakhir sebelum berjuang di Piala Asia 2023 itu juga dijadwalkan tidak disiarkan secara langsung alias digelar tertutup. Laga antara Indonesia dan Iran bakal dimainkan mulai pukul 20.30 malam WIB di Qatar. Sebelumnya pada dua uji coba kontra Libya, timnas Indonesia gagal mengalahkan tim asal Afrika tersebut. Real Madrid unggul cukup jauh dari Barcelona di papan klasmen Liga Spanyol, yakni berjarak 7 poin. Madrid di posisi teratas sementara Barca di urutan ketiga. Carlo Ancelotti angkat bicara soal persaingan juara timnya di musim ini. Don Carlo menyebut setiap tim yang punya kans masih berpeluang juara, terutama Barcelona yang lolos ke 16 besar Liga Champions dan Copa del Rey. Saya tidak suka mengevaluasi tim lain, tapi saya yakin mereka akan berjuang untuk semua gelar, ujarnya. Striker Chelsea woman Sam Kerr menderita cedera ACL saat berada di kamp cuaca hangat di Maroko. Pemain internasional Australia itu akan diperiksa oleh dokter spesialis dalam beberapa hari mendatang dan kemudian memulai rehabilitasinya dengan tim medis Chelsea. Dalam pernyataan resminya, Chelsea mengatakan semua orang di Chelsea ingin mendoakan yang terbaik bagi Sam untuk kesembuhannya. Fenerbahce diberitakan telah meluncurkan tawaran resmi untuk striker Manchester United, Anthony Martial. Kabarnya, menurut Tribal Football, Fenerbahce telah mengajukan tawaran pertama sebesar 8 juta euro untuk mengontrak pemain Prancis berusia 28 tahun itu. Fenerbahce ingin mencapai kesepakatan dalam beberapa hari mendatang dan yakin akan hubungan mereka dengan MU. Kontrak Martial dengan MU akan habis Juni mendatang dan opsi 1 tahun diperkirakan tidak akan diambil oleh klub. Bek AC Milan, Theo Hernandez menegaskan penggawa Rossoneri memberikan dukungan 100% kepada pelatih Stefano Pioli. Hal ini seolah menyanggah rumor pemecatan pelatih 58 tahun itu. Milan kini lebih stabil ketimbang awal musim dengan meraih 5 kemenangan dan sekali imbang dalam 6 laga terakhir. Pasca kemenangan atas Empoli, Theo menyampaikan,
Seluruh tim bersama pelatih dan kami mendukungnya sampai akhir. Menurut Real Level, alias Zidane yang berusia 18 tahun akan segera meninggalkan Real Madrid setelah berada di klub tersebut sejak 2013. Dia tidak lagi disukai tim U19 asuhan Alvaro Arbeloa, jadi keputusan telah diambil baginya untuk pindah ke Real Betis. Alias Zidane yang berprofesi sebagai bek tengah akan bergabung dengan anak perusahaan Real Betis, dan dia bahkan bisa mendapat tempat untuk promosi ke tim utama dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Donny van de Beek bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman hingga akhir musim setelah gagal membuktikan diri di MU sejak bergabung dari Ajax pada musim panas 2020. Donny hanya tampil sebagai starter sebanyak 23 kali selama 3,5 tahun di United. Erik ten Hag mengungkapkan bahwa cedera sebagai penyebab rusaknya masa depan Donny van de Beek di MU. Ten Hag juga bersikeras para anak asuhnya tidak boleh terpengaruh oleh pengalaman sang pemain. Wolverhampton Wanderers mengungkapkan bahwa Sasa Kaladzic telah bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman. Frankfurt akan meminjam Sasa Kaladzic hingga akhir musim 2023-2024 mendatang. Menurut informasi di laman BBC, Die Adler tidak memiliki opsi untuk mempermanenkan status Kaladzic dari Wolverhampton Wanderers di akhir masa peminjamannya pada musim panas 2024. Manchester City ikut memanaskan perburuan Joshua Kimmich. City akan menunggu hingga musim panas sebelum meluncurkan tawaran untuk bintang Bayern Munchen itu. Pemain berusia 28 tahun itu diinginkan oleh tim asuhan Pep Guardiola, sementara Liverpool dan Manchester United juga memantau situasinya. Namun, trio Liga Premier tersebut tahu bahwa ia akan dibanderol dengan harga terbaik sebesar 50 juta pounds pada jendela transfer saat ini, sedangkan angka tersebut diperkirakan akan turun secara signifikan menjadi sekitar 25 juta pounds pada bulan Juli mendatang. Raksasa Liga Premier Inggris, Manchester United dikabarkan membahas masalah baru. Setan Merah mengaku kesulitan menemukan calon pembeli dari gelandang mereka, Casemiro. Pangkal masalah utamanya adalah nominal gaji yang sangat besar. Sir Jim Ratcliffe yang baru saja mengakuisisi 25% saham MU dari keluarga Glazer kini memiliki tanggung jawab dari sisi tim teknis. Ia melalui perusahaannya, Ineos menilai bahwa perjanjian Casemiro adalah contoh strategi transfer yang buruk. Timnas Indonesia rupanya merupakan kontestan dengan rataan usia termuda di pentas Piala Asia 2023. Menurut catatan Footy Rankings, usia rata-rata skuad Indonesia adalah 24,33. Tim Garuda lebih muda daripada tim-tim raksasa Asia seperti Jepang dengan 26,2, Korea Selatan dengan 28,2, Australia dengan 27,6, hingga Arab Saudi dengan 26,69. Skuad Indonesia juga jauh lebih muda ketimbang rivalnya di ASEAN yakni Malaysia dengan 28,73, Thailand dengan 28,34, dan Vietnam dengan 25,38. Sementara, predikat tim tertua jatuh kepada timnas Lebanon yang rata-rata usianya adalah 29,76. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!